undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita menyanyikan lagu untuk Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah putus, tidak pernah habis. Kami percaya anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami sudah ada di tempat ini. Kami percaya setiap langkah kaki kami dan hidup kami Engkau yang pegang Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah berkumpul di tempat ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, 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 boleh sama-sama. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Aku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Hai! Sama-sama. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu, mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Haleluya. Sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, 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 haleluya. Sama-sama kita melupakan yang di belakang karena percaya Tuhan itu memberkati kita di setiap langkah kita. Amin. Haleluya. These are the day of Elijah, declaring the law of the Lord. And these are the day of your servant Moses, righteousness being restored.
And told thee after the great trial of enemy and darkness and shore, still we are the winds that they shall cry, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the road, shining like the sun, like a trumpet call. Leave your voice, this is Jubilee. Light of Zion's hills have sheltered the sky. Hallelujah. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian cobaan, pedang gelap kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Yes, Lord. There's no God like Jehovah. 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 Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Anda dipersilakan duduk, saudara. Sorry, Anda bisa arahkan perhatian Anda ke layar di depan. Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, the year of empowering grace. Empowering grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda heran. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh ini, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri.
Tetapi ada juga yang bergerak karena kletik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh. Yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain ya, yang ada di Galilea dekat Kana sana. Dan kita tahu ya, dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali. Ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji. Tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11. Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut, saudara. Tujuannya satu, orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam ibadah Gereja Rock Philadelphia, kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid, saya dipercayakan untuk menggembalai Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang. Kalau Anda baru pertama kali hadir di tempat ini, Anda bisa isi connection card. Nanti kita akan tukar dengan hadiah, untuk sedikit hadiah untuk Anda, bingkisan, karena Anda sudah mengisi ini. Dan hari ini, saudara, saya ingin, kalau boleh, ingin memperkenalkan ada keluarga saya di sini, keluarga cici saya. Boleh bangkit berdiri sebentar? Ciajam, Cayam, semua bangkit berdiri berempat. Silakan, sama teman-temannya lagi berlibur. Jadi senang sekali mereka bisa ada di sini. Nanti dalam beberapa minggu lagi mereka kembali ke Indonesia. Dan untuk setiap Anda, saudara, yang paling mudah untuk keep up dengan announcement atau pengumuman dan update yang terbaru, Anda tinggal like aja social media kita, saudara. Facebook, YouTube, dan khotbah-khotbah kita juga di-upload di channel YouTube kita. Selamat datang sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Salam kenal. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Sekali lagi saudara, selamat datang kepada Anda. Senang sekali kalau Anda belum mempunyai rumah ibadah atau Anda belum punya keluarga rohani. Kita berdoa supaya Anda bisa jadikan komunitas ini menjadi komunitas rohani Anda. Saya mau bilang actually satu lagi, saudara. Kita sudah ada di pertengahan tahun 2023. Di awal tahun kita pindah ke gedung yang baru ini. Kalau Anda tanya saya, kalau saya jawabnya secara jujur, ada sedikit rasa nervous, saudara. Karena ketika masuk ke dalam gedung yang baru, yang lebih besar dengan segala biaya yang bertambah, waktu itu saya sempat berpikir, Tuhan, apakah kita akan mampu untuk membiayai semuanya ini? Tapi Tuhan nggak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menyediakan, saudara, setiap kebutuhan kita. Amin. Dan tentu saja saya nggak lupa terima kasih kepada setiap Anda
yang begitu setia untuk memberi, buat Anda untuk kontribusi ke dalam pelayanan di tempat ini, pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih, dan terima kasih. Biar semakin banyak orang mengenal Tuhan, biar semakin banyak orang diselamatkan. Amin, saudara. Jadi kita akan berdoa untuk persembahan kita, untuk berdoa untuk persembahan. Saya akan undang teman saya, Evelyn. Mana Evelyn ada di sini? Evelyn yang satu lagi, Evelyn. Oh, ini dia nih Evelyn, nggak kelihatan. Evelyn boleh? Nanti Evelyn minggu depan ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur dan bersuka cita hari ini kami boleh mengembalikan sebagian berkat yang juga merupakan berkat dari Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan dan melipat gandakan berkat mereka juga Tuhan. Dan juga semoga kami selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Dan juga selalu disertai oleh Engkau di dalam segala yang kami lakukan. Sehingga apa yang kami perbuat semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga tangan-tangan yang memberi persembahan juga Engkau selalu sertai Tuhan. Di dalam yang mereka lakukan Tuhan, di kehidupan sehari-hari. Supaya mereka merasakan kehadirat-Mu yang nyata Tuhan untuk setiap anggota keluarga mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa, semoga persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Flynn. Selamat memberi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus
merasakan Tuhan, kurang kekuatan kami sebagai manusia, tapi kami percaya Engkau Allah yang memberikan kekuatan itu. Dan kalau kami ada di sini Tuhan, kami percaya firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu juga menjadi kekuatan buat kami dan rema buat kami Tuhan. Kami akan berdiri teguh Tuhan untuk selalu berjalan dengan Engkau, karena Engkau Allah yang menopang hidup kami, Allah yang menjamin hidup kami sampai kami bertemu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kanan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, hai. Hai. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengundang salah satu teman baik kami, Pak Tri dan Ci Evi, untuk maju ke depan untuk mendoakan anak-anak ini. Saya dan Nana kenal dengan Pak Tri dan Ci Evi setelah sekian tahun, saudara. Mereka berdua sangat diberikan karunia oleh Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini. Ada banyak anak-anak dan generasi yang besar sekarang yang menjadi remaja dan besar. Mereka kenal dengan Tuhan, mereka punya fondasi dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Berkat apa yang Patri dan Ci Evi investasikan dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini kita ingin minta Ci Evi dan Patri untuk berdoa buat anak-anak kita di sini. Kita percaya ada impartasi khusus, ada urapan khusus dari mereka untuk mendoakan anak-anak kita. Silakan Patri dan Ci Evi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini, biar kita angkat tangan buat generasi yang Tuhan sudah percayakan dalam gereja ini, biar mereka boleh bertumbuh, cinta rumah Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, dan menjadi garam dan terang bagi kota Philadelphia, khususnya bagi gereja ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa akan memegang generasi ini yang Tuhan sudah percayakan, khususnya buat Rock Philadelphia. Tuhan akan bangkitkan generasi-generasi yang cinta Tuhan, generasi-generasi yang dipakai Tuhan, generasi yang berani untuk memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya anak-anak ini akan Tuhan berikan penglihatan demi penglihatan. Mereka akan bernubuat, mereka akan bermimpi untuk kota ini, untuk gereja ini, untuk generasi. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga sebagai orang tua, kami berdoa buat mereka. Buat hati kami, bapak-bapak dan ibu-ibu Tuhan, orang tua, untuk percaya buat generasi ini, untuk terus berdoa buat generasi ini, sehingga generasi ini Tuhan ada dalam kendali tangan Tuhan, ada dalam naungan tangan Tuhan, sehingga Tuhan kami melihat orang tua akan percaya, akan bangga buat generasi ini Bapa, sehingga banyak juga orang tua yang diselamatkan, banyak hati-hati Bapa yang kembali kepada anak-anaknya, banyak orang-orang tua Tuhan yang peduli akan generasi ini. Terima kasih Bapa, biar pengurapan-Mu turun atas setiap
kami semua, juga khususnya gereja ini yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya Tuhan akan bangun generasi yang kokoh, generasi yang kuat, generasi yang tangguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan sebelum Anda duduk, izinkan saya berdoa sekali lagi. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih atas hari ini Engkau kumpulkan kami di sini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan punya pesan untuk setiap dari kami. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mau memberikan pesan dalam hidup kami masing-masing yang ada di sini Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati kami, supaya kami bisa mempunyai hati yang menerima akan firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sementara firman-Mu diberitakan, kami berdoa biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru, yang terbelenggu dengan kuasa dosa Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih berbicara kepada setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Saya ingin mulai dengan bertanya kepada Anda, berapa banyak dari Anda yang penggemar sepak bola? Anda suka sepak bola, olahraga sepak bola? Mungkin kalau Anda nggak suka sepak bola pun, kalau Anda lihat atlet ini, Anda akan mengenali ya. Mungkin ini salah satu atlet yang paling terkenal yang ada di dunia. Saudara, siapa namanya? Messi. Lionel Messi. Saudara, penggemar Lionel Messi? Ya? Penggemar Cristiano Ronaldo di sini? Oke. Baru-baru ini ada berita yang menarik. Lionel Messi ditawarkan oleh Liga Sepak Bola Arab Saudi, saudara. Sebuah kontrak yang begitu besar. Anda siap dengan Anda tahu berapa kontraknya yang ditawarkan? Pegangan kursi, saudara. 1,6 miliar dolar untuk 3 tahun. Bukan 1,6 juta, 1,6 miliar dolar untuk 3 tahun main di Liga Sepak Bola Arab Saudi, saudara. Ya kan, biasa itu harga sebuah tim sepak bola 1,6 miliar dolar. Berita yang lebih menariknya, dia menolak tawaran tersebut, saudara. Waktu saya nonton berita olahraga, ada hostnya yang lagi ngomongin tentang berita ini, saudara. Dia bilang begini, gimana rasanya ya jadi Lionel Messi 1,6 miliar dolar selama 3 tahun? Kalau kita rinciin itu berarti 533 juta dolar setahun. 1,5 juta per hari, saudara. 61 ribu dolar per jam. 1.000 dolar per menit dan 17 dolar per detik, saudara. Kita kerja 10 dolar sejam, saudara. Ini orang 17 dolar per detik, ya kan? Kan namanya juga atlet. Atlet kan harus tidur yang cukup. Ya, let's say dia ini tidur 8 jam lah, saudara, semalam ya. Dia tutup mata, begitu dia buka mata 8 jam kemudian, he makes about $500,000, setengah juta dolar selama dia tidur, saudara. Anda bisa bayangin. Ya kan? Nah, yang menariknya dia lebih memilih untuk main di Liga Amerika. Kontraknya 150 juta untuk 2 atau 3 tahun, saudara. Jadi 10 kali lipat lebih kecil. Tapi dia dijanjiin kalau ada saham dari timnya, Inter Miami, yaitu salah satu tim terbaru di Liga Amerika yang dimiliki oleh David Beckham, saudara. Dan dia juga akan mendapat profit sharing atau keuntungan dari sponsor, yaitu Apple dan juga Adidas.
Jadi dia dijanjiin seperti itu. Nah, ada sesuatu yang menarik yang diucapkan oleh host dari acara dari acara olahraga tersebut. Dia bilang gini, kira-kira harganya si Messi ini berapa ya? Dengan kata lain, kalau 1,6 ditolak, kalau 3 miliar dolar kira-kira diterima gak? Kalau 5, kalau 10 miliar dolar kira-kira dia akan terima gak? Terus dia bilang sebuah kalimat yang stuck sama saya sepanjang minggu kalimat ini. Dia bilang gini saudara, because everybody has a price. Karena semua orang ada harganya. Bahasa sederhananya, semua orang ada bandrol harganya saudara. Segala sesuatu dalam hidup ini, bahasa sederhananya bisa dibeli. Apa sih yang gak bisa dibeli pakai uang? Saudara. Itu kalimat yang stuck, yang nempel di kepala saya sepanjang minggu. Makanya hari ini saya ingin sharing sama Anda. Khotbah hari ini saya beri judul ini, How much Jesus worth to you? Seberapa bernilainya sih Yesus untuk Anda dan saya, saudara? Ya kan? Untuk para pemuka agama di zamannya Yesus nggak bernilai apa-apa. Bahkan mereka benci. Untuk Yudas, Yesus hanya bernilai 30 keping perak. Untuk seorang wanita yang memecahkan parfumnya, saudara, Yesus bernilai segala-galanya dalam hidup dia. Anda tahu wanita itu yang memecahkan parfumnya karena parfum itu buat wanita itu adalah parfum yang dia simpan dengan tabungan dia seumur hidup untuk hari pernikahannya. Tapi dia persembahkan kepada Yesus. Dengan kata lain, Tuhan, Yesus, ini masa depan saya serahkan kepada Engkau. Aku persembahkan kepada Engkau. Buat wanita ini Yesus adalah segala-galanya. Buat Anda dan saya, berapa nilai Yesus, saudara? Anda pernah berpikir? Berapa harga Yesus, berapa berharganya Yesus dalam hidup Anda dan saya? Buat Anda yang pernah ambil kelas bisnis, mungkin Anda lulusan sekolah bisnis atau pernah ambil kelas ekonomi. Anda pernah gak dengar istilah ini saudara? Opportunity cost. Pernah Anda dengar? Bahasa Indonesianya biaya dari sebuah peluang, biaya peluang. Kalau Anda bingung dengan istilah ini, definisinya sangat sederhana sekali. Opportunity cost atau biaya peluang adalah ketika Anda memutuskan untuk mengambil sebuah kesempatan, artinya Anda harus melepaskan kesempatan yang lain. Anda mengerti maksud saya? Anda punya bisnis. Anda mau merangkul pasar apa nih? Baju wanita. Artinya Anda harus melepaskan pasaran baju pria. Anda mau merangkul pasaran baju pria dan wanita, artinya Anda harus melepaskan pasaran baju anak-anak. Anda mengerti maksud saya? That's what opportunity cost is, biaya peluang, saudara. Nah, biaya peluang ini atau opportunity cost ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis. Kalau kita pikir-pikir, setiap hari kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang kita harus pilih-pilih, yang kita harus timbang. Dan kita harus tahu kalau saya ambil kesempatan ini, artinya saya harus melepaskan kesempatan yang lain, saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Contoh yang sederhana ya. Anda lihat jam, udah jam 11 malam. Drama Korea 1 episode lagi apa tidur ya? Kalau 1 episode lagi berarti kesempatan yang Anda harus lepas apa? Tidurnya kurang, saudara. Ya kan besok Anda pagi-pagi udah dijemput sama fans, saudara, tidur cuma 3-4 jam, Anda jadinya jutek di tempat kerja karena Anda capek, ya kan, harus minum Monster, harus minum Red Bull, saudara. Ya kan? Tapi, kalau misalnya kita memutuskan untuk tidur, kesempatan apa yang kita kehilangan? Kita penasaran. Ya kan? Ini episode berikutnya apa nih yang terjadi nih? Si Song Joong-ki ini jadi kan ya sama si Song Hye Kyo, siapa namanya saudara? Ya kan? Jadi kan ini mereka cerai atau mereka, penasaran kita saudara. Jadi setiap hari kita nggak bisa pungkiri kita dihadapi dengan pilihan-pilihan itu. Mungkin yang lebih serius dan yang lebih susah. Sebagai orang tua kita sering dihadapi dengan pilihan ini, opportunity cost. Ya kan, sebagai ayah, sebagai sumber penghasilan di tempat kerja. Kita kerja lebih banyak, artinya kita kehilangan kesempatan dengan keluarga kita. Ya kan, kita habisin waktu banyak sama keluarga kita kehilangan kesempatan untuk punya penghasilan yang lebih besar. Opportunity cost.
suami istri dua-duanya mau kerja, artinya kita punya penghasilan yang besar. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk membesarkan anak-anak kita sendiri. Harus dititipin di daycare, titipin sama omanya, ya kan? Kalau sama opa kayaknya jarang ya, sama omanya gitu saudara. Ya kan? Demikian sebaliknya. Ketika kita memutuskan seorang ibu stay home, artinya penghasilan di dalam keluarga juga nggak terlalu. Saya rasa Anda udah mengerti lah konsep ini. Enggak bisa dipungkiri, saudara, bahwa setiap hari kita dihadapi dengan pilihan-pilihan tersebut. Ya kan? Di dunia yang ideal ya kita mau bisa melakukan semuanya, saudara. Ya kan? Kerja nggak banyak tapi duit banyak. Itu kan dunia yang ideal, saudara. Benar gak sih? Ya kan? Nggak olahraga tapi badan langsing, ya kan, saudara? Ya kan? Nggak belajar tapi pinter. Tapi kan dunia itu tidak bekerja seperti itu. Anda setuju ya? Kebanyakan setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan yang kalau kita ambil satu kesempatan artinya kita harus melepaskan kesempatan yang lain. Nah, dengan framework seperti itu, dengan hal-hal yang kita baru saja omongin, balik lagi kita ke pertanyaan yang pertama, seberapa bernilainya, seberapa pentingnya Yesus dalam hidup Anda dan saya, seberapa berharganya nih kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ini seberapa berharganya, saudara. Nah, Yesus membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu dengan sebuah perumpamaan. Saudara. Kalau Anda nggak tahu, Yesus itu suka kalau lagi ngajar kasih perumpamaan seperti ilustrasi gitu ya kan, dia tahu kayak pendengarnya adalah petani, pedagang, jadi dia pakai istilah-istilah pertanian. Kalau misalnya kita tahu, kalau hari ini kita tahu banyak pendengarnya misalnya kerja di pabrik, mungkin dia pakai ilustrasi di pabrik, mesin pabrik atau apa gitu saudara. Karena dia komunikator yang sangat luar biasa. Nah, Yesus menolong kita dengan memberikan perumpamaan seperti ini. Anda bisa lihat di Matius 13 ayat 44. Dia bilang gini, hal kerajaan sorga itu seumpama, saya mau berhenti di sini. Setiap kali Anda dengar kata kerajaan sorga, ini bukan hanya tempat yang kita pergi kalau kita udah mati, saudara. Kerajaan sorga itu artinya gini, kerajaan sorga adalah kalau kita izinkan Tuhan memerintah atas kehidupan kita, maka kita bisa merasakan surga walaupun kita masih ada di muka bumi ini, saudara. Kalau Anda hidup dengan gaya kerajaan sorga, kalau kita hidup dengan prinsip kerajaan sorga, saudara, kita akan mengalami kehidupan yang Tuhan sudah memang sediakan buat kita. Yohanes 10 ayat 10. Hidup di dalam segala kelimpahannya. Kalau kita memutuskan untuk hidup dengan prinsip kerajaan sorga. Dia bilang kalau kita ingin mengalami kerajaan sorga, ini seperti ini. Dia bilang seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dia bilang ada orang nih, ya kan, melihat satu tanah, dia tahu di dalam tanah itu ada harta, ada treasure, saudara. Tapi dia hidup bukan di dunia yang ideal. Idealnya kan dia mau beli itu dan dia mau tetap punya apa yang dia punya. Tapi di sini dia harus milih yang mana yang lebih berharga, yang mana yang dia harus pertimbangkan. He has to weigh the cost and the benefit. Ya kan? Nah, orang ini memutuskan bahwa tanah yang ada hartanya itu jauh lebih berharga dari apa yang dia miliki sekarang. Makanya dia lepasin apa yang dia miliki sekarang supaya dia bisa dapetin harta itu. Anda masih bersama dengan saya? Kalau kurang jelas, Yesus kasih lagi satu perumpamaan yang punya arti yang sama. Dia bilang gini, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Sama artinya ada pedagang lagi cari mutiara, saudara. Ya kan? Dan begitu dia temukan, dia mau beli mungkin dia nggak bisa. Jadi dia harus mempertimbangkan apakah ini worth it gak ya? Rugi gak ya kalau saya jual apa yang saya punya untuk dapetin mutiara ini? Setelah dia pertimbangkan, akhirnya dia memutuskan bahwa it's worth it. Dia jual semua yang dia punya dan dia beli mutiara yang berharga ini. Nah, kalau saudara, kita pakai dua perumpamaan ini untuk menjawab sebagai tolak ukur untuk menjawab
seberapa bernilainya kerajaan sorga, seberapa bernilainya Yesus, jawabannya it's worth everything. Yesus dan kerajaannya lebih berharga dari segala-galanya. Bahkan yang paling berharga sampai-sampai orang itu rela menyerahkan apa yang dia punya, menjual, melepaskan apa yang dia punya, supaya dia bisa mendapatkan kerajaan sorga. Ya kan? Sekali lagi, idealnya kita ingin punya semuanya, tapi terkadang kita harus dihadapkan dengan sebuah pilihan, saudara. Membuat pertimbangan mana yang kira-kira lebih berharga, mana yang kira-kira lebih worth it. Ya kan? Yesus kasih tahu kita dalam perumpamaan ini, kita nggak bisa, saudara, hidup di dalam dua dunia yang berbeda, satu kaki di luar, satu kaki di dalam. Ya kan, kita nggak bisa ada di dua perahu yang berbeda, satu kaki di perahu satu kaki di perahu dua. Kita nggak bisa setengah-setengah guna kita untuk mengalami kerajaan sorga. Di perjanjian baru Anda ada kitab Ibrani. Di pasal yang ke-11 ada daftar dari pahlawan-pahlawan iman. Ya kan, ini adalah teladan-teladan iman buat kita hari ini. Salah satunya ditulis nama seseorang yang bernama Musa, saudara. Dikatakan gini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Musa yang adalah orang Ibrani, saudara, dia dibesarkan dengan dua ibu yang berbeda. Satu adalah ibu kandungnya orang Ibrani, satu lagi ibu angkatnya yaitu putri atau anak dari Raja Firaun yaitu Raja Mesir. Dia dibesarkan dengan dua budaya yang berbeda. Budaya orang Yahudi dan budaya orang Mesir. Budaya orang Yahudi mungkin mewakili adalah budayanya Tuhan, saudara. Budaya Mesir mewakili budaya duniawi. Dan dia dibesarkan di dua dunia yang berbeda. Dan dia punya pilihan untuk melakukan yang mana, budaya Tuhan atau budaya duniawi. Musa membutuhkan waktu 40 tahun untuk memutuskan bahwa dia nggak mau lagi disebut anak dari putri Raja Firaun. Artinya dia memutuskan, saudara, saya nggak akan lagi hidup di dalam nilai-nilai dan budaya Mesir. Saya akan memilih untuk hidup dalam budaya kerajaan sorga. 40 tahun waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan Anda dan saya nggak memerlukan waktu 40 tahun untuk memutuskan itu, saudara. Karena saya membayangkan berapa banyak kita hari ini orang Kristen yang hidup di dalam dua dunia yang berbeda. Benar, saudara? We are dancing in two different realities. Kita memegang dua nilai yang berbeda. Kalau hari Minggu, Yesus. Kalau Senin sampai Sabtu, dengan gaya hidup yang lain. Berapa banyak kita dari orang Kristen, saudara, kalau di gereja Yesus, terus di tempat kerja kita jadi orang yang berbeda. Ya kan? Berapa banyak dari kita yang bilang gini, Yesus engkau berkuasa atas kehidupanku. Tapi soal keuangan, jangan dulu deh. Ya kan? Soal gaya pacaran, jangan dulu deh. Berapa banyak dari kita kayak gitu. Tuhan boleh berkuasa atas yang lain, tapi yang ini yang saya pegangin dulu deh. Ini saya yang atur aja Tuhan. Dan Musa ngerti banget, saudara. Waktu dia memilih untuk tidak mau lagi disebut sebagai anak dari putri Raja Firaun nih, saudara. Waktu dia milih jalannya Tuhan, dia sadar banget bahwa semuanya gak selalu indah dan berjalan mulus. Musa tahu banget dengan pilihannya ada kemungkinan dia harus menderita. Dengan pilihannya kemungkinan dia harus meninggalkan segala kenikmatan dosa di Mesir, saudara. Saya nggak peduli siapa kita. Yang namanya dosa itu pasti nikmat, saudara. Kalau dosa itu nggak nikmat, Anda melakukannya salah, saudara. Ya kan? Tapi masalahnya gini, saudara. Itu semua cuma sementara. Makanya ditulis tadi, coba ayat berikutnya tolong. Daripada dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kok itu sih yang sebelumnya deh. Nah, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itulah dosa sementara. Sebelum pada akhirnya kita harus menuai konsekuensinya
dari apa yang kita perbuat, saudara. Waktu Musa membandingkan kedua pilihan ini, ikut jalan Tuhan, ada kemungkinan saya harus sengsara. Ya kan? Pilih yang ini saya bisa menikmati dosa, ya tapi sementara. Akhirnya dia pilih jalan Tuhan. Saudara. Kenapa? Karena Musa tahu sesuatu yang dia berharap Anda dan saya juga tahu pada hari ini. Ayat yang tadi, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. He set his eyes on this great reward. Dia fokus dengan upah yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan. Mengikuti Kristus adalah kekayaan yang jauh lebih besar daripada upah kekayaan mengikuti dunia, saudara. Saya pernah dengar cerita tentang tsunami tahun 2004. Anda masih ingat tsunami yang terjadi di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, saudara, yang memakan banyak sekali korban. Ada satu cerita di mana satu keluarga ini lagi liburan, bapak, ibu, dan anak-anak. Terus ada ombak tsunami itu datang dan ada begitu banyak orang yang lari ketakutan. Waktu kerumunan orang itu lagi lari, di depan keluarga ini ada orang lokal, saudara. Di sebuah titik orang lokal ini bilang kepada keluarga ini, ayo ikut saya. Tapi masalahnya, waktu orang lokal ini mengajak keluarga ini untuk ikut dia, itu arahnya berlawanan. Karena mayoritas orang pergi ke sana, orang lokal ini mengajak keluarga ini ke arah yang berlawanan, saudara. Si istri sampai bilang sama suaminya, kamu buat keputusan apapun yang kamu buat, keputusan apapun, kita akan bersama-sama, we will stick together. Saya akan ikut kamu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti orang lokal tersebut. Nah, singkat cerita orang lokal tersebut bawa keluarga ini ke dataran yang lebih tinggi dan akhirnya mereka selamat, saudara. Yesus bilang gini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Dengan kata lain, Yesus kasih tahu sama kita, kalau kita ikut Yesus, kita akan selalu menjadi minoritas. Kalau kita ikut Yesus, kita akan selalu menjadi yang kelompok yang tidak populer. Tapi dia berjanji, dia akan memimpin kita kepada yang namanya kehidupan. To the greater thing in life, greater meaning in life. Kepada hidup yang jauh lebih berarti dan lebih bermakna. Hidup yang penuh dengan tujuan-tujuan ilahi, saudara. Hidup yang jauh lebih besar, the greater things in life. Mungkin saudara, sudah saatnya kita membuat keputusan. Buat Musa membutuhkan waktu 40 tahun. Tapi paling enggak dia sudah membuat keputusan. Jangan sampai kita seumur hidup kita ikut Yesus. Kita satu kaki di luar dan satu kaki di dalam. Saya lagi mikir saudara, jangan-jangan ada banyak dari kita yang menyebut diri kita orang Kristen dan pengikut Yesus, tapi kita nggak pernah mengalami kuasa Tuhan bekerja. Dan saya pikir mungkin salah satu alasannya karena ini saudara. Karena kita hidup di dalam dua dunia yang berbeda. Sedikit caranya Tuhan, sedikit cara kita sendiri. Ya kan? Sedikit cara hal-hal yang rohani, sedikit hal-hal yang kebudayaan sekitar kita ajarkan saudara. Makanya jangan-jangan kuasa Tuhan itu gak bekerja secara penuh dalam hidup kita. Karena kita ada di dalam dua perahu. Ya kan? Kalau Anda tanya saya orangnya gampang empati saudara. Saya ngerti kok kebiasaan itu susah untuk dirubah. Gaya hidup itu susah untuk dirubah. Kita sudah hidup dengan gaya hidup tertentu sekian lama, disuruh ubah saudara, itu susah. Tapi tentu aja Tuhan gak menyuruh kita melakukan semua itu sendiri. Ada rohnya yang hidup dalam kita, yang memberikan kita kekuatan saudara. Ada anugerahnya dan kasih karunia kita yang di dalam kita yang memampukan untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Saya ngerti gak mudah saudara. Saya baca tentang proses dari ketika sekeluarga itu mengadopsi seorang anak.
Biasanya waktu mereka mengadopsi seorang anak, yang begitu udah anak ini dibawa ke rumah, digantiin bajunya yang kotor, yang jorok, yang saudara, yang bau, saudara, diganti dengan baju yang bersih, ya kan? Lalu keluarga ini mulai kasih anak ini makanan yang lebih sehat, yang lebih bergizi daripada makanan-makanan sebelumnya, ya kan? Terus anak ini dipastikan dibawa ke dokter, dilengkapi vaksinasinya, dilengkapi imunisasinya. Kalau anak ini butuh obat, anak ini butuh kacamata, dikasih, saudara. Dengan kata lain, orang tua ini mencoba untuk mengorganisir hidupnya. Hidupnya itu dibuat jadi teratur. Tidur teratur, tidur cukup, sekolah rutin, sekolah setiap hari, saudara. Dan ketika anak ini diganti semua kebiasaannya, diganti segala sesuatu dalam hidupnya, kita pikir anak ini akan berkata, oh senangnya saya sekarang. Diperhatikan dengan sedemikian rupa, saudara. Ya kan? Tapi mereka kebanyakan gak meresponi dengan senang. Justru mereka yang terjadi adalah mereka teriak, mereka marah, mereka mengeluh. Karena mereka sudah terbiasa melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Mereka gak biasa dikasih perhatian dan disayang dan dikasihi, saudara. Nah terkadang, saudara, atau mungkin ini adalah gambaran kita ketika kita meresponi Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Kalau Anda dan saya ditanya, kita maunya Tuhan yang seperti apa sih? Kita maunya Tuhan yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Kalau Anda ditanya, kita maunya Tuhan seperti apa sih? Kita maunya Tuhan yang kalau kita lagi ada masalah, Dia akan perbaiki. Ya kan? Kalau kita lagi disakiti, Dia akan memberikan kita rasa tenang. Kita maunya Tuhan yang semua yang seperti itu, tapi di saat bersamaan kita tetap mau melakukan apa yang kita mau dengan cara kita. Ya kan, saudara? Saya rasa Tuhan terlalu mengasihi kita dan Dia gak mau jadi Tuhan yang seperti Aladin, saudara, digosok-gosok. Terus kita minta maunya apa sih gitu, saudara. Dia gak mau. Karena Dia mengasihi kita lebih dari itu, saudara. Anda pernah dengar istilah, He is either the Lord of all or He is the Lord of nothing at all. Dia menjadi Tuhan atas segala hidup kita atau Dia gak menjadi Tuhan dalam hidup kita sama sekali, saudara. Dia gak mau sedikit-sedikit, Dia gak mau setengah-setengah. Yang Dia mau kita menyerahkan, surrender our life to Him. Menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Itu yang Dia mau. Tuhan bilang gini, ayo percayakan, jangan setengah-setengah. Serahkan seluruh kehidupanmu kepadaku, Tuhan bilang. And you will see what I will do with your life. Engkau akan lihat apa yang aku akan kerjakan, apa yang aku akan perbuat dalam hidup kamu. Serahkan, percayakan hidupmu ke dalam tanganku. Dia bilang gitu. Kolose 2 bilang gini, saudara. Sebab di dalam Dialah, di dalam Yesuslah, tersembunyi segala apa, saudara? Segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kolose 1 bilang gini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi kepenuhan dari Allah itu semua berdiam di dalam diri Kristus, saudara. Dan disinilah ketika Anda mengenal Kristus, Anda dan saya menemukan harta yang sebenarnya. Seperti perumpamaan yang tadi, saudara. Ketika kita mengerti apa harta yang sebenarnya, maka kita nggak akan segan-segan untuk melepaskan apa yang kita miliki. Karena kita tahu ada harga, ada harta yang jauh lebih berharga, ada harta yang jauh lebih penting, ada harga yang jauh lebih bernilai, saudara, yaitu Kristus sendiri, saudara. Christ worth everything. Kristus lebih bernilai dan berharga dari apapun juga. Ini yang terakhir, saudara, Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini ditulis oleh seseorang yang namanya Rasul Paulus.
Waktu Rasul Paulus namanya masih Saulus, saudara, dia adalah salah satu anggota terpenting, orang terpenting. Ada kelompok yang namanya Sanhedrin, itu isinya 70 orang. Ini adalah 70 orang yang paling berpengaruh di bangsa itu. Dan Rasul Paulus adalah salah satunya. Dia juga adalah kelompok elit dari kelompok agama, anggota elit dari kelompok agama yang namanya Farisi, saudara. Dan bukan itu aja, Rasul Paulus juga punya kewarganegaraan Romawi yang sangat berharga pada waktu itu. Dia orang yang sukses, dia orang yang kaya, dia orang yang berhasil secara akademis, dia adalah orang yang brilliant. Pokoknya segala pencapaian yang Anda dan saya impikan, segala prestasi yang Anda dan saya impikan, saudara, Rasul Paulus sudah memperolehnya. Tapi begitu dia mengenal Kristus, dia bilang semuanya ku lepas, semuanya ku anggap tidak berharga kalau dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang jauh lebih mulia dari segalanya. Wow. Dia nggak bilang sama Anda semuanya itu nggak penting, nggak salah Anda mendapatkan semua pencapaian, prestasi, ya kan? Nggak salah, saudara. Cuma yang dia lagi ingetin kita, semuanya itu kalau disandangkan side by side, kalau dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, bahkan dia menyebutnya sebagai ini, saudara, semuanya ku anggap sampah. Wow. Karena dia mengerti bahwa pengenalan akan Kristus itulah harta yang sebenarnya. Saya berdoa kita nggak lagi satu kaki di luar, satu kaki di dalam, saudara. Saya berdoa kita nggak lagi setengah-setengah. Saya berdoa walaupun kita tahu segala konsekuensinya ketika kita memilih jalan Tuhan, kita tetap akan berdiri tegar di dalam iman kita. Saya anak-anak Square One yang udah bekerja, saudara. Kalau di live group dia suka cerita, itu tempat pekerjaan mereka itu sangat hostile untuk orang-orang Kristen. Hostile itu apa ya? Sangat berbahaya tanda kutip untuk orang-orang Kristen. Karena kalau mereka ngomongin iman mereka sedikit aja, mereka bisa terancam dipecat. Kalau di Facebooknya kelihatan ada dia pakai mensupport salah satu kelompok agama, saudara, atau agama kekristenan, resiko mereka dipecat, saudara. Tapi saya bangga sama mereka. Mereka tetap berdiri tegar akan iman mereka. Karena mereka tahu bahwa Jesus worth everything. Yesus berharga dan bernilai melebihi dari segala-galanya. Kalau Anda tanya saya, rugi gak sih ikut Yesus? Worth it gak sih ikut Yesus? Saya berdiri di sini dan bilang sama Anda, this is one of the best decision. Well, no, this is the best decision that I ever made. Ini adalah keputusan yang terbaik yang saya pernah buat dalam hidup saya, saudara. Atau mungkin Anda nggak usah tanya sama saya, tanya sama sekeliling Anda yang sudah ikut Yesus 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Pernah gak mereka bilang, saya rugi ikut Yesus? Coba tanya sama mereka, saudara. Yesus adalah harta yang sesungguhnya dan kekayaan yang sesungguhnya. Buat saya, it's worth it. Buat saya gak merasa rugi, bahkan saya merasa sangat beruntung. Kasih karunia-Nya menemukan saya. Pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan Anda? Kira-kira worth it gak ikut Yesus? Kira-kira seberapa berharga dan bernilai Yesus dalam hidup Anda? Sayangnya saya gak bisa bantuin Anda untuk jawab, saudara. Itu adalah pertanyaan yang Anda harus jawab sendiri. Boleh saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Sekalian kita akan panggil Aaron mungkin. Kaulah segala di dalam hidup.
Yes, it's true. Everybody has a price. And you are worth everything, Jesus. Kami setuju Tuhan, bahwa segala sesuatu ada harganya. Dan hari ini kami belajar bahwa Yesus adalah yang paling berharga. Yesus adalah yang paling bernilai. Yesus adalah harta dan kekayaan yang sesungguhnya. Bahkan saking bernilainya kami rela Tuhan untuk melepaskan semua yang kami pegang, semua yang kami punya, semua yang kami tahu supaya kami bisa mendapatkan harta yang sesungguhnya. Tuhan, pada hari ini kami minta supaya Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan firman yang kami dengar pada hari ini. Satu hal lagi yang kami minta supaya Engkau berikan kami keberanian, Tuhan. Berikan kami keberanian to stand up, untuk berdiri dan mendeklarasikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah pengikut Yesus. Walaupun ada konsekuensi yang kami harus bayar, walaupun ada harga-harga yang harus kami bayar dengan menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah merasa rugi. Karena sekali lagi Engkaulah harta dan kekayaan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih sudah mengingatkan kami semua dalam hal itu Tuhan. Berikan kami courage dan keberanian untuk terus berada di dalam jalan Tuhan. Kami mengucap syukur, jemaat di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang baik dan sempurna yang berasal dari Bapa akan turun atas kehidupan saudara dan mengikuti saudara sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, favor, kasih karunia Tuhan, grace of God will be upon you, akan turun atas kehidupan kami dan menyertai kami selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan bersama dengan saya, amin, amin. Sebelum Anda keluar dari ruangan ini, bolehkah saya minta Anda untuk duduk kembali? Hari ini saudara, ini adalah hari Minggu terakhir dari saudara kita Aaron, saudara. Jadi Aaron sudah melayani di tempat ini sekitar 6 tahun. Dan dia juga sudah menjadi, ya Bu Anda boleh tepuk tangan, Anda mau tepuk tangan? Dan dia sudah menginvestasikan banyak sekali waktunya, Aaron and Janelle, dengan anak-anak youth kita. Anak-anak youth kita begitu mencintai mereka berdua, saudara. Jadi hari ini dia adalah hari Minggu yang terakhir. Kita mau appreciate dia dan kita juga mau berikan dia kesempatan untuk mungkin mengucapkan beberapa hal kepada Anda semua. Aaron, it's all yours. Yeah, maybe if I can help translate it for you. Yeah. Well, I just wanted to thank all of you Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua for allowing me to minister to your children. untuk mengizinkan saya melayani anak-anak Anda And I want to take the time to thank all of you dan mengucapkan terima kasih kepada Anda semua for everything they've been able to teach us. yang For everything they've been able to teach us. yang justru anak-anak Anda juga mengajarkan banyak sekali hal yang penting dalam kehidupan Aaron dan Janelle. When I took over the youth group, Ketika saya mengambil alih anak-anak youth ini, Sam said, "This is good. ini bagus. It'll prepare you for children." Ini akan mempersiapkan Anda, akan mempersiapkan kamu. Ini saya ngomong waktu itu, saudara. Kalau kamu punya anak nanti. And it's weird now. It's weird now because I realize I already have children. Sangat aneh buat saya karena saya merasa saya udah punya banyak anak. So it's been very hard for me to focus on the joy of my first kid. Istri saya juga hamil dan saya sangat bersuka cita dengan anak yang akan menjadi anak pertama saya. Because I'm heartbroken over leaving here. Karena hati saya juga hancur, saya harus meninggalkan tempat ini dan juga anak-anak yang selama ini saya kenal. So I love you all. I thank you all for your support, and we will come visit you soon. Saya mengasihi Anda semua, terima kasih atas dukungannya dan yang pasti kami akan sering untuk main-main ke sini. Thank you. Thank you. Maybe we can pray for you one more time. Is Janelle still out there? She's talking about Okay.
Let's pray over Aaron one more time and then we get dismissed. And yeah. We'll wait for Janelle. Jadi Janelle mengandung anak pertamanya. Siapa yang di sini bilang bahwa Janelle akan dapat anak perempuan, saudara? Ada yang bisa menebak anak perempuan siapa di sini? Hah? Anak perempuan kelihatan? Oh, they want to see, they want to try to guess, Janelle. Is it going to be a boy and a girl? There you go. I know, right? Everybody got their own thing to guess, man. Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi. Cowok atau cewek? Team boy, team girl. Yang cewek dulu, angkat tangan yang cewek. Wah. Nah, kenapa cewek? Kenapa bentuknya atau apa? Hah? Apa? Bentuknya ya, kenapa bentuknya? It's round. Is it? I mean, everyone's pregnant is round. Lebar katanya. They're guessing it's a girl because it looks like wider. According to them. wider. Okay. Alright. Berarti sisanya cowok ya? Yang mana yang cowok? Yang nebak cowok. Oke. Kenapa nebak cowok? It's square. Oke. Siapa lagi cowok? Kenapa cowok? Kenapa cowok? Kenapa cowok? Ada yang bisa kasih tahu alasannya kenapa cowok? Kenapa Ibu Nur? Kenapa cowok? No, okay, they have this thing, right? If you put a lot of makeup, they think that it's a girl because you love makeup. If you put less makeup, it's a boy, right? Okay, so they think it's a boy because you put a little bit of makeup according to them. Well, I'm gonna let them announce it. It's gonna be how do we? Yeah, how do you want to do that? You know what it is now, right? So we can say it at the same time? Just say it, they'll know it's All right. boy or All right. girl. 1, 2, 3. It's It's a a boy. Because I'm a team girl. Okay, well, let's pray for them, Mari kita berdoa. and then after that we'll dismiss. Father God, again we thank you for Aaron and Janelle. Bapak Tuhan, kami mengucap syukur untuk Aaron dan Janelle. We thank you for everything that they have done, Kami mengucap syukur untuk apa yang telah mereka lakukan. and we thankful for everything that they will continue to do for your kingdom, O Lord. Dan kami mengucap syukur untuk apa yang akan mereka terus lakukan untuk kerajaan surga. Father, we know that great rewards await for them Kami tahu bahwa akan ada reward yang besar untuk mereka. because everything that they have done for your kingdom. Karena apa yang telah mereka lakukan untuk kerajaan surga. We thank you for all the investment, the time, and the energy that they have given to the youth. Kami berterima kasih, kami tahu apa yang mereka sudah lakukan untuk waktu mereka dan untuk anak-anak youth di gereja ini. We thank you for all the ministry that they have done in this church in our place. Kami juga mengucap syukur untuk pelayanan yang mereka lakukan di gereja ini. And we speak blessing upon their life, Dan kami berkatakan berkat untuk kehidupan mereka, especially for the next season of their life. terutama untuk kehidupan yang selanjutnya. You give them a community that will help them out to fulfill your destiny, Lord. Memberikan komunitas yang bisa memenuhi tujuan hidup mereka. We pray that you will give them the place that allow them to display the gift that you have given them. Untuk memberikan tempat di mana mereka bisa memperluas kapasitas mereka. And we thank you, Lord, for all of that. We thank you that they will find a new family of faith, Dan kami berdoa supaya mereka dapat menemukan komunitas gereja yang baru, a new church, tempat gereja yang baru, so that they will continue to grow supaya mereka dapat terus bertumbuh in their walk with you, Lord. dalam perjalanan Kristen mereka. We bless Aaron, we bless Janelle, Kami and memberkati Aaron dan Janelle. we bless the baby Kami that's coming up memberkati in November.
bayi yang akan lahir di bulan November. And we speak all of the good thing and all of the perfect thing that come from above upon their life. Dan kami perkatakan semua hal-hal terbaik yang dari kerajaan surga turun atas kehidupan mereka. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. All of us say Semua kita berkata, amen, amen. Sekali lagi, happy Sunday semua. Tuhan Yesus memberkati. Ada sedikit sajian di depannya makanan ya, untuk Anda bisa nikmati. Oke? God bless you all.